Gerakan anti vaksin dan wabah COVID-19. Vaksin tidak hanya memberikan perlindungan bagi individu, namun juga memberikan perlindungan bagi masyarakat melalui herd immunity. Bila sebagian besar anggota masyarakat tidak memiliki kekebalan, maka virus yang ditularkan dari orang ke orang akan mudah menyebar ke seluruh masyarakat. Namun, bila sebagian besar masyarakat telah memiliki kekebalan yang didapatkan dari vaksinasi, maka penyebaran virus akan dihambat dan orang yang tidak kebal akan terlindungi. Untuk mengendalikan wabah, setidaknya 60-70% penduduk Indonesia harus divaksinasi. Apakah itu dapat tercapai? Permasalahannya, tidak semua penduduk memenuhi syarat untuk divaksinasi, dan tidak semua penduduk yang dapat divaksinasi mau untuk divaksinasi. WHO, Kementerian Kesehatan, dan UNICEF telah mengadakan survei penerimaan masyarakat Indonesia terhadap vaksin COVID-19. Hasilnya, hanya 64% penduduk yang siap untuk divaksinasi. Banyak masyarakat yang ragu tentang vaksinasi atau bahkan anti terhadap vaksinasi. Anti vaksin adalah individu yang secara sadar melakukan kampanye menentang vaksin dan menyebarluaskan disinformasi tentang vaksin. Sementara peragu vaksin adalah individu yang tidak yakin untuk divaksinasi dan memiliki pertanyaan tentang vaksinasi yang membuatnya ragu. Survei WHO tersebut juga menunjukkan alasan mengapa menolak divaksinasi. Sebagian besar karena tidak yakin vaksin aman dan efektif, takut efek samping vaksin, atau karena isu kehalalan vaksin. Apakah itu semata karena kurangnya promosi dan edukasi dari pemerintah? Hingga saat ini, pemerintah dan media sangat gencar melakukan promosi dan edukasi tentang vaksin. Program kampanye vaksin terbesar yang pernah dilaksanakan sepanjang sejarah Indonesia. Namun jumlah peragu vaksin tetap sangat banyak. Mengapa? Yang pertama adalah peran media sosial. Saat ini, internet dan media sosial adalah sumber utama informasi kesehatan. Informasi menyesatkan tentang vaksin sangat banyak di media sosial. Penelitian menunjukkan bahwa ada sekitar 58 juta akun anti vaksin di media sosial dunia. Mereka memiliki banyak pengikut yang menyebarluaskan informasi sesat tentang vaksin ke seluruh dunia. Dan selama wabah COVID-19 ini, jumlah mereka melonjak drastis. Penelitian menunjukkan bahwa jejaring pegiat anti vaksin di sosial media lebih menjangkau masyarakat awam dibanding jejaring informasi promosi vaksinasi. Yang kedua adalah peran wabah COVID-19. Banyak hal yang masih terus diteliti dari wabah ini, dan banyak masyarakat yang belum mengetahui fakta ilmiah mengenai wabah. Hal ini dimanfaatkan oleh pegiat anti vaksin untuk mempropagandakan informasi menyesatkan tentang vaksinasi yang secara umum terdiri dari 3 isu utama. Penelitian memprediksi bahwa pengikut anti vaksin akan terus bertambah setiap tahunnya. Dominasi paparan informasi anti vaksin membuat masyarakat merasa bahwa anti vaksin adalah hal yang umum, wajar, benar, dan dapat diikuti. Ini dapat mengurangi cakupan program vaksinasi COVID-19 sehingga wabah sulit terkendali, merusak kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah, dan mengancam program vaksinasi lain di Indonesia. Apa yang harus kita lakukan?
Saksikan edukasi tentang vaksinasi selanjutnya yang dipersembahkan oleh